Kenapa kok mata air ini beda? Karena mata air ini munculnya ada riwayatnya kisah dari orang-orang zaman terdahulu yang berpotensi mempunyai kanuragan tinggi. Makanya sekarang diyakini sama masyarakat bahwasanya sumber ini bisa menjadikan suatu potensi untuk menjadi orang awet muda, berkarisma. Bahkan banyak sinden-sinden yang memang artis-artis itu sering jamasan di sini atau minum air sini atau cuci muka, itu bisa membuat mereka itu lebih laris lancar di entertain. Pemirsa, saat ini kita berada di sebuah pohon yang ternyata menurut literasi kuno, pohon beringin ini juga salah satu literasi kuno disebut juga pohon bodi yang dikenal dengan bodi waringin. Pohon bodi sendiri yang dikuatkan dalam prasasti yang ada di dalam ya, Pangadegning Bodi pada tahun 1281 Masehi pada masa Raja Kertanegara. Diduga ini merupakan anakan dari pohon bodi yang ditanam oleh para resih terdahulu ya. Pohon bodi sendiri diceritakan bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha hendak mencapai pencerahan di malam pencerahan, itu setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda Pangeran Siddhartha, namun tidak mengatasi atau tidak berhasil. Sehingga kemudian setan marah pun datang sendiri menghadap Pangeran Siddhartha dan mengatakan, apa yang menjadi alasan engkau mendapatkan pencerahan? Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku telah mengamalkan seluruh hartaku dan berbuat kebajikan selama hidupku. Kemudian setan marah mengatakan, siapa yang menjadi saksi akan hal itu? Kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi sehingga bumi telah terjadi lindu sebanyak 7 kali dan menampakkan Dewi Bumi sebagai sosok wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian setan marah pun merat, dan di malam itulah kemudian di bawah pohon bodi Pangeran Siddhartha diangkat menjadi Buddha atau orang yang mendapatkan pencerahan atau yang dikenal dengan Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Nah, kali ini kita bersama Kang Gun ya di bawah pohon bodi raksasa atau bodi waringin ini. Kang Gun ya, dalam spiritual yang dilakukan oleh Kang Gun barusan tadi gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Kang Gun ini konsentrasi untuk kemudian melihat secara spiritual dan gaib dari pohon beringin ini ya. Kemudian apa saja yang dilihat oleh Kang Gun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya seperti biasa menembus alam gaib dengan terobohan saya. Memang ada benarnya di dalam pohon ini secara gaibnya menyatakan bahwasanya ada penjaga ataupun penunggu gaib. Jadi yang saya lihat barusan ini ada sosok ular juga yang melintang ke atas ya. Melintang ke atas ya, ular raksasa ya, melintang ke atas ini yang menyelimuti pohon ini. Dan juga ada sosok gaib yang berupa, kalau sekarang umumnya itu orang bilang itu kayak apa ya, kayak genderuwo besar itu kayak apa, buto. Nah, kayak buto hijau. Kayak buto hijau. Nah, salah satu yang tadi jenengan ceritakan itu yang salah satu jin yang mengganggu beliau pada waktu dulu itu ya buto ini juga, gitu loh. Buto ini juga yang menggoda Pangeran Siddhartha. Jadi termasuk itu salah satu pengganggu dulu karena tunduk gara-gara itu tadi ada sesuatu yang menyatakan bahwanya dia mengamalkan hartanya itu tadi. Makanya kenapa saya tadi bilang di dalam itu suatu tombak sama harta karung. Nah, itu salah satu harta sisanya yang dulu dibagikan sama orang-orang itu masih ada itu yang dipendam di situ. Nah, jadi wujud amal. Makanya kenapa raja, betul, gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang yang memendam itu bukan beliau tapi Eyang Resi. Iya, Eyang Resi. Termasuk juga yang identik dengan ini tadi ya, pohon ini tadi, Eyang Resi itu tadi. Yang menanam pohon. Yang menanam pohon ini tadi. Di sini juga sering lalu lintang itu monyet putih yang biasanya kesendang. Itu salah satu juga gaib yang menjaga sini juga. Jadi monyet putih itu perwujudan kadose Anoman. Anoman. Putih-putih, Anoman monyet putih itulah seperti itu. Jadi ini memang pohon memang bersejarah juga bahwa memang sakral. Untuk saat ini memang pohon ini diselimuti oleh salah satu naga besar. Naga besar raksasa dan juga melilit pohon ini itu ya. Melilit pohon ini juga gaib tadi yang berupa kayak genderuwo buto itu tadi.
seperti itu, tinggi beliaunya, tinggi, banyak bulunya. Ya itu salah satu yang dulu katanya setan yang mengganggu beliau itu. Yang mengganggu. Sekarang dia mengabdi kepala jaga di sini. Gitu. Iya Kang, konon katanya itu di bawah pohon beringin raksasa ini ada sumber mata air yang disebut sumber Towo. Dan dari sini kemudian mengalir ke arah bawah sana. Coba kita lihat Kang ya. Jadi teman-teman, jika kita lihat di bawah pohon beringin raksasa ini sebenarnya mengalir sumber mata air yang dikenal dengan sumber Towo, yang sebagian masyarakat memanfaatkan, ya baik itu pengobatan, melancarkan usahanya, maupun dipercaya yang mandi atau minum air ini awet muda gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, potensi dari tinggalan leluhur kita. Jadi di sini ada sumber Towo, yang di sana untuk mandi, yang di sini nah ini kan ini sumbernya. Oh ini sumbernya kan? Iya ini termasuk. Oh ini termasuk ini dibuat tempat berendam juga. Jadi ini untuk ritual rendaman. Jadi teman-teman, ini salah satu kemudian lokasi ya, mungkin bagi teman-teman yang memerlukan di situs Makam Panjang sebelah timur dari Kolam Segaran di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ada salah satu potensi secara spiritual gitu ya. Kalau menurut Kang Gun gitu ya, dalam olah spiritual gitu ya. Sebenarnya benar nggak apa yang dikatakan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, manfaat-manfaat dari sumber mata air ini? Gimana menurut Kang Gun? Dari pandangan gaib saya, memang ini bisa dikatakan mata air yang beda sama yang lain, gitu loh. Jadi mata air ini memang dulu itu berpotensi memang salah satu mata air yang dipergunakan oleh beberapa orang kerajaan buat pendam, juga buat air minum. Kenapa kok mata air ini beda? Karena mata air ini munculnya ada riwayatnya kisah dari orang-orang zaman terdahulu yang berpotensi mempunyai kanuragan tinggi. Seperti itu. Jadi perwujudannya ini bukan sekedar sumber muncul, tapi munculnya sumber ini akal budinya para leluhur dulu yang bertirakat. Seperti itu. Makanya sekarang diyakini sama masyarakat bahwasanya sumber ini bisa menjadikan suatu potensi untuk menjadi orang awet muda, berkarisma. Bahkan banyak sinden-sinden yang memang artis-artis itu sering jamasan di sini atau minum air sini atau cuci muka, itu bisa membuat mereka itu lebih laris, lancar di entertain seperti itu. Makanya jadi orang-orang yang kayak sinden, kayak penyanyi, kayak artis-artis itu banyak yang kesini gitu loh. Tapi di sini biasanya orang-orang itu malam, makanya jarang orang tahu kan gitu loh, seperti itu. Banyak karena kan berendam. Berendam terakhir minum seperti itu. Juga bisa berpotensi di sini juga menjadi suatu pelantara untuk orang jualan. Airnya diambil ya, diambil, ditawasuli di sini. Setelah itu dibuat di jualannya, disebarkan di rumah jualannya. Insya Allah di situ kalau memang diyakini, dipercikan, itu bisa menjadikan suatu kelancaran, lantaran lah semua itu kan Tuhan kita, Allah gitulah. Jadi intinya lantaran di air ini juga seperti itu. Jadi awet muda, pelarisan, ya kelancaran segala macam hajat lah ini seperti itu. Tapi berpotensi di sini malah yang paling unggul itu untuk kecantikan atau kewibawaan. Gitu loh. Kalau orang berpangkat otomatis di sini harus mandi untuk kewibawaan seperti itu. Kalau orang kayak sindian ya mandi juga, tapi mandinya di sini bisa pakai lontong, pakai bunga, bisa seperti itu. Nah terakhir, mungkin apakah Patih Gajah Mada atau Raja-Raja Majapahit yang sebelum menaklukkan Nusantara itu mandi di sini dulu agar kemudian usahanya itu berhasil? Bisa jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat memang ada beberapa raja sesosok. Kalau saya sendiri kan tidak bisa menyatakan bahwasanya pandangan saya ini benar-benar Patih Gajah Mada, pandangan saya ini Brawijaya. Kan dia tidak bisa meyakinkan orang seperti itu karena orang kan beda-beda prinsip loh. Tapi memang di sini indikasinya bisa seperti itu juga. Karena saya juga melihat sesosok beberapa raja yang memang sebelum melakukan suatu peperangan ataupun melakukan suatu kegiatan apapun situ jamasan di sini dulu, mensucikan diri seperti itu. Termasuk berarti menyucikan pusaka. Menyucikan pusaka ya, seperti itu juga. Mensucikan diri, mensucikan pusaka di sini juga seperti itu. Sebelum kemudian melalang buana, betul ya, seperti itu. Betul. Mandinya itu diharuskan malam gitu. Bukan, kalau mandi itu tergantung. Biasanya itu kan setiap kali orang ke tempat seperti ini kan ada yang menuntun. Jadi supranaturalnya masing-masing keyakinannya seperti itu. Tapi lebih bagus itu malam di atas jam 12 sampai jam 3. Itu yang paling munajat gitu loh. Karena di tengah-tengah malam itu suatu karomah itu akan muncul. Keistimewaan itu akan muncul. Jadi 12 sampai jam 3 itu paling bagus. Utama kayak malam Jumat Legi, Selasa Kliwon, kayak
Sabtu Kliwon itu yang paling bagus gitu. Rojo Nidino, Ratu Nidino kan ngoten. Nah, seperti itu ya, itu yang paling bagus. Jadi biar munajat, biar apa yang diinginkan tercapai, intinya di situ membuat karismatik, membuat suatu apa orang usahanya lancar, seperti itulah. Masuk awet muda. Betul. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Kang Gun ini ya. Semoga kemudian sedikit ini bermanfaat dan memberikan pencerahan atau juga memberikan penasaran bagi seluruh masyarakat. Betul. Dan kalau bisa kemudian membuktikan sendiri ya secara langsung datang ke lokasi ini di situs Makam Panjang di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Kang Gun atas waktu dan kesempatannya.